Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Walaupun situasi kita saat ini Bapak Ibu tidak memungkinkan kita untuk bersekutu bersama di rumah Tuhan, tetapi saya percaya kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memuji dan memuliakan namanya tidak pernah pudar. Bahkan hati kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, pagi hari yang indah ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang dapat boleh menguatkan kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kita di tengah dunia ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang sungguh amat luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan, semua oleh karena kemurahan hati-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sangat berterima kasih untuk semuanya itu. Dan pagi hari yang indah ini, kami mau membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu mengurapi kehidupan kami, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, yang dapat boleh mengajarkan hidup kami akan apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini saya akan ambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10 saya akan baca buat kita semua, kita akan ikuti bersama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, ayat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan Bapak Ibu, ayat ini dijadikan sebagai ayat emas oleh sebagian banyak orang Kristen. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen yang mengatakan bahwa tidak perlu lagi memikirkan masa depan kita, karena masa depan ada dalam tangan Tuhan. Tidak perlu lagi memikirkan akan apa yang harus kita makan hari esok, karena pastinya Allah menyediakan. Burung-burung yang ada di udara saja yang tidak menabur dan tidak menuai dipelihara oleh Allah, diberi makan oleh Allah. Apalagi kita manusia, ciptaannya yang sempurna, yang berharga di matanya, pastinya Dia pelihara dengan sempurna. Bahkan Bapak Ibu, dengan situasi yang kita hadapi saat ini yaitu COVID-19, ada begitu banyak para hamba Tuhan Bapak Ibu yang mengatakan bahwa janganlah takut, tidak perlu takut, karena kita memiliki Tuhan yang hebat, kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang mampu menolong, melindungi, membentengi kehidupan kita. Tetapi faktanya Bapak Ibu, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang merasa takut. Bahkan tidak sedikit orang yang percaya kepada Tuhan merasa takut akan kehidupannya. Entah itu mereka takut mati, takut nggak punya duit, takut kehilangan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan hal itu, rasa takut ini Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang memang selalu ada dalam kehidupan setiap manusia. Salah seorang psikolog mengatakan Bapak Ibu bahwa rasa takut itu timbul karena adanya ancaman yang membahayakan kehidupan seseorang, sehingga seseorang itu berusaha untuk menghindari ancaman tersebut. Baik itu ancaman dari luar maupun ancaman yang berasal dalam diri kita sendiri. Ancaman dari luar misalnya Bapak Ibu seperti COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, yang hari-hari ini sedang mengancam kehidupan manusia. Pastinya kita sangat takut, sangat ketakutan. Dan hal yang lebih menakutkan Bapak Ibu adalah ancaman yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri.
pikiran kita, perasaan kita, keegoisan kita, tingkah laku kita, kata-kata kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan yang membuat orang yang ada di sekitar kita merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Itu hal yang sangat menakutkan Bapak Ibu. Jadi rasa takut ini Bapak Ibu sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang mengancam kehidupannya, pasti reaksi yang timbul secara otomatis adalah rasa takut. Dan rasa takut ini Bapak Ibu pernah juga dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapak Ibu ketika dia tahu bahwa dirinya akan menghadapi penderitaan yang sungguh hebat, Yesus sangat ketakutan. Kita akan lihat Bapak Ibu di dalam Lukas 22 pasalnya yang ke-44. Lukas 22 pasalnya yang ke-44, di situ dikatakan Bapak Ibu, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu ketika dia menghadapi, dia tahu dirinya akan menghadapi penderitaan yang sungguh hebat. Yesus sangat ketakutan. Dia sangat-sangat ketakutan. Kalau Yesus pernah mengalami yang namanya ketakutan, apalagi kita, manusia yang penuh dengan keterbatasan ini Bapak Ibu. Jadi tidak heran Bapak Ibu jika saya dan Bapak Ibu mengalami yang namanya ketakutan. Tadi saya sudah mengatakan Bapak Ibu bahwa dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini sangat menakutkan Bapak Ibu. Sangat menakutkan. Bahkan tidak hanya pada virus coronanya Bapak Ibu, tetapi hal-hal yang lain. Takut kehilangan pekerjaan, takut usahanya bangkrut, takut barang dagangannya tidak laku. Dan hal itu Bapak Ibu dapat membahayakan kehidupan kita. Kalau misalnya kita tidak bekerja, maka apa ya yang menjadi makanan kita? Karena sumber semuanya itu dari pekerjaan tangan kita, dari usaha kita, dari barang dagangan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kita kemudian, kalau misalnya rasa takut itu adalah sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan setiap manusia, lalu bagaimana? Ajaran Alkitab yang mengajarkan kepada kita saat ini mengatakan bahwa janganlah takut karena aku menyertai engkau, karena aku yang menolong engkau, karena aku yang meneguhkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, apakah orang yang merasa takut hari-hari ini adalah mereka orang yang kurang beriman kepada Tuhan? Sebagaimana yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika mereka menghadapi angin ribut. Kenapa engkau takut? Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri yang pernah mengalami yang namanya ketakutan Bapak Ibu? Hal ini banyak diperdebatkan oleh banyak orang, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena di satu sisi Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak takut. Tetapi di sisi yang lain sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus pernah mengalami yang namanya ketakutan. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika dia menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel dengan seruan janganlah takut?
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa latar belakang seruan Nabi Yesaya ini kepada bangsa Israel, yaitu ketika bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Allah, maka Allah mengizinkan mereka untuk dikuasai oleh Raja Babel dan hidup dalam pembuangan kurang lebih 70 tahun. Dan di sana mereka dididik dengan berbagai kesengsaraan. Di sana mereka dididik dengan berbagai penderitaan yang sungguh luar biasa hebat, yang membuat mereka merasa takut, yang membuat mereka merasa cemas, khawatir akan kehidupan mereka. Dan hal ini hal yang sangat wajar dalam kehidupan setiap mereka, karena mereka adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Itu hal yang sangat wajar, Bapak Ibu. Tetapi kenapa kemudian ketakutan mereka itu menjadi sesuatu hal yang tidak wajar di mata Allah, sehingga Allah menyerukan untuk tidak takut? Karena kenapa, Bapak Ibu? Mereka tidak hanya sekedar takut, tetapi roh ketakutan itu telah menguasai kehidupan mereka. Roh ketakutan itu telah menguasai kehidupan mereka. Bapak Ibu, roh ketakutan ini adalah senjata iblis. Senjata iblis yang membahayakan kehidupan setiap kita. Jadi roh ketakutan itu sangat-sangat membahayakan, Bapak Ibu. Ketika roh ketakutan itu sudah menguasai kehidupan kita, maka pastinya dia akan membawa jauh kita dari hadapan Tuhan. Dia akan membawa jauh kita dari kasih setia Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam 2 Timotius ayat 1, pasal 1 ayat 7, 2 Timotius pasal 1 ayat 7, di situ dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi roh ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Dan sesuatu yang bukan berasal dari Allah, pastinya itu berasal dari si iblis. Berasal dari si iblis. Dan itu terbukti, Bapak Ibu, dalam kehidupan bangsa Israel. Itu ketika mereka telah dikuasai oleh roh ketakutan, mereka semakin jauh dari hadapan Allah. Mereka mencari kehidupan, mereka menjadi pertolongan, mereka mencari keselamatan di luar Allah. Yaitu mereka menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal, yang membuat Allah semakin murka dalam kehidupan mereka. Kita akan perhatikan, Bapak Ibu, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 16 dan sampai 17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-16, pasal yang ke-17 ayat 16 sampai yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka berpikir, Bapak Ibu, dengan menyembah dan beribadah kepada Baal, mereka mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Mereka berpikir dengan menyembah dan beribadah kepada Baal, mereka dapat diselamatkan. Tetapi faktanya Baal yang mereka sembah itu tidak dapat menolong dan menyelamatkan kehidupan mereka. Dalam keadaan seperti inilah firman Allah menyapa mereka melalui Nabi Yesaya untuk tidak takut. Di situ dikatakan, Bapak Ibu, bahwa janganlah takut. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Allah menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel.
menyuruhkan pertobatan kepada bangsa Israel. Bertobatlah, maka aku akan menyertai engkau. Bertobatlah, maka aku akan menolong engkau. Bertobatlah, maka aku akan menyelamatkan engkau. Karena mereka pada saat itu meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang Kristen yang hari-hari ini dikuasai oleh roh ketakutan. Ada begitu banyak kita yang percaya kepada Tuhan dikuasai oleh roh ketakutan, yang masih hidup dalam perbudakan dosa, yang hari-hari ini juga begitu banyak orang yang telah meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan Bapak Ibu menyapa kita pada pagi hari ini. Ketika engkau berada dalam situasi yang seperti itu, Tuhan menyerukan bagi kita semua, bertobatlah. Bertobatlah. Karena dengan pertobatan Bapak Ibu, maka janji keselamatan, janji penyertaan Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai roh ketakutan itu berkuasa dan menguasai kehidupan kita. Karena itu tidak diinginkan oleh Allah. Tidak diinginkan oleh Allah. Karena ketika roh ketakutan itu menguasai kehidupan kita, maka pastinya dia akan membawa jauh kita dari kasih setia Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana kita menghadapi ketika kita dihantui oleh rasa takut. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengalami yang namanya ketakutan yang luar biasa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah ia berlutut dan berdoa kepada Allah. Dia berlutut dan berdoa kepada Allah. Ketika dia tahu dirinya menghadapi berbagai penderitaan, ketika dia menghadapi penyiksaan yang sungguh hebat, Yesus berdoa kepada Allah, kepada Bapa di sorga, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Hal ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kehidupan kita bahwa ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, maka yang harus kita lakukan adalah sujud dan berdoa, meminta pertolongan, permohonan kita kepada Allah, meminta pertolongan dan keselamatan kepada Allah. Bukan dalam artian Bapak Ibu Tuhan Yesus pernah melakukan hal yang namanya dosa sehingga dia berdoa meminta pertobatan kepada Bapa di surga. Tidak Bapak Ibu, tidak. Yesus menyerukan pertobatan kepada Allah karena ada sesuatu misi yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan setiap kita yang penuh dengan dosa ini. Dan puncak dari doa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah ucapan yang mulia di atas kayu salib yang mengatakan, "Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi yang Yesus lakukan adalah Yesus menyerukan kepada Bapa di surga agar kita, manusia yang penuh dengan dosa ini, diampuni oleh Allah. Karena hukuman yang seharusnya kita tanggung itu telah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia telah menggantikan kehidupan kita. Dia telah menggantikan kehidupan kita sehingga kita hari ini, saat ini yang percaya kepadanya memperoleh kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
Biarlah apapun yang menjadi ketakutan, kesulitan kehidupan kita hari-hari ini, kita nyatakan dalam doa dan permohonan kepada Allah. Filipi pasalnya yang keempat ayat 6, di situ dikatakan Bapak Ibu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyatakan pergumulannya kepada Allah, maka Allah pasti menolong. Allah pasti menyelamatkan kehidupannya. Yang mustahil bagi kita, manusia yang penuh dengan dosa ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah biarkan roh ketakutan itu menguasai kehidupan kita, sebagaimana bangsa Israel pada waktu itu melakukannya. Biarlah roh ketakutan yang selalu menghantui kehidupan kita, kita akan bawa di hadapan Tuhan dalam doa dan permohonan kepada Allah. Memang kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, dalam menjalani hidup ini penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa cemas, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi biarlah hal itu kita nyatakan dalam doa dan permohonan kepada Allah, sehingga tangan kanan Allah yang kuat itu memberikan kemenangan dalam kehidupan kita semuanya. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang sudah menegur kami pada pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kehidupan kami untuk tidak takut dalam menghadapi tantangan hidup di tengah dunia ini. Dan tidak hanya sekedar takut, ya Tuhan, Engkau mengajarkan kehidupan kami bahwa ketika kami merasa takut, maka kami harus menyatakan semuanya itu di hadapan-Mu. Jangan biarkan kehidupan kami, Tuhan, dikuasai oleh roh ketakutan. Karena ketika kami dikuasai oleh roh ketakutan itu, maka hidup kami dibawa jauh oleh roh ketakutan itu dari kasih setia-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini Engkau memberkati kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan telah menyertai kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini dapat boleh menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah goyah dalam menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini, akan kepercayaan kami kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu yang hari ini mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai, melindungi kehidupan mereka. Apapun yang mereka gumuli Tuhan, Engkau ada yang senantiasa mendengar dan menjawab apapun pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua jajaran yang ada ya Tuhan. Terlebih mereka yang menangani COVID-19 pada saat ini. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka hikmat. Berikan kepada mereka kemampuan ya Tuhan. Sehingga setiap apapun kebijakan yang mereka lakukan dapat boleh mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia ini, menjadi berkat bagi kami semua yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa sujud sembah kami. Virus corona yang saat ini sedang melanda kehidupan kami, bangsa kami, biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kehidupan kami, dan biarlah virus ini cepat berlalu dari bangsa kami ya Tuhan. Ampuni kami, ampunilah bangsa kami. Biarlah kami senantiasa terus hidup dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sempurna itu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.